Buku Think and Grow Rich Bab 8 Keputusan mengendalikan penundaan. Langkah ketujuh menjadi kaya. Analisis akurat pada lebih dari 25.000 orang yang pernah mengalami kegagalan mengungkapkan fakta bahwa ketidakmampuan membuat keputusan berada dekat dengan puncak daftar 30 penyebab kegagalan. Ini bukanlah sekedar teori, melainkan fakta. Kebiasaan menunda-nunda, lawan dari keputusan, adalah musuh yang harus ditaklukkan setiap orang. Anda berkesempatan untuk menguji kemampuan Anda mengambil dengan cepat dan pasti setelah Anda selesai membaca buku ini, dan siap menerapkan prinsip-prinsip yang dijelaskan di sini dalam bentuk tindakan. Analisis terhadap beberapa ratus orang yang telah mengumpulkan kekayaan jauh melampaui batas jutaan dolar mengungkapkan fakta bahwa setiap orang dari mereka mempunyai kebiasaan mengambil keputusan dengan seketika dan mengubah keputusan ini perlahan-lahan kalau memang perlu diubah. Orang yang gagal mengumpulkan uang tanpa kecuali punya kebiasaan sangat lambat mengambil keputusan serta cepat dan sering mengubah keputusan. Salah satu kualitas Henry Ford yang paling menonjol adalah kebiasaan mengambil keputusan dengan cepat dan pasti dan mengubahnya perlahan. Kualitas ini sangat menonjol pada diri Ford, sehingga memberinya reputasi sebagai orang keras kepala. Kualitas inilah yang mendorong Ford untuk terus memproduksi mobil model T yang termasyhur atau mobil paling jelek di dunia, setelah semua penasehat dan banyak pembeli mobil mendesaknya untuk mengubah model itu. Mungkin Ford telah lama menunda membuat perubahan, tetapi di sisi lain menceritakan keteguhan Ford memegang keputusannya menghasilkan kekayaan besar sebelum perubahan model ini menjadi keperluan. Hanya sedikit keraguan bahwa kebiasaan Ford memegang teguh keputusan mencapai proporsi sikap keras kepala, tetapi kualitas ini lebih baik daripada lambat mengambil keputusan dan cepat mengubahnya. Mayoritas orang yang gagal mengumpulkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya biasanya mudah terpengaruh oleh opini orang lain. Mereka membiarkan surat kabar dan tetangga yang bergunjing menyumbang pemikiran bagi mereka. Opini adalah komoditas paling murah di dunia. Setiap orang punya sekelompok opini yang diberikan kepada siapa saja yang mau menerimanya. Kalau Anda terpengaruh oleh opini ketika mengambil keputusan, Anda tidak akan berhasil dalam menangani apapun, apalagi berhasil mengubah keinginan Anda menjadi uang. Kalau Anda terpengaruh oleh opini orang lain, maka Anda tidak punya keinginan sendiri. Pertahankan pertimbangan Anda sendiri ketika mencapai prinsip yang dijelaskan di sini dengan mencapai keputusan Anda sendiri dan mengikutinya. Jangan percaya siapapun, kecuali anggota kelompok mastermind Anda. Yakinlah dalam memilih anggota kelompok ini, bahwa Anda hanya memilih mereka yang akan memiliki simpati dan keserasian dengan tujuan Anda. Sahabat karib dan kerabat, walaupun mungkin tidak bermaksud demikian, kerap kali menjadi penghambat melalui opini mereka dan kadang-kadang melalui ejekan yang dimaksudkan untuk bergurau. Ribuan orang mengidap rasa rendah diri seumur hidup karena ada orang bodoh yang bermaksud baik merusak keyakinan mereka melalui opini atau ejekan. Anda memiliki otak dan pikiran sendiri. Gunakanlah itu dan capailah keputusan Anda sendiri. Kalau Anda memerlukan fakta atau informasi dari orang lain untuk memungkinkan Anda mencapai keputusan, sebagaimana mungkin akan Anda lakukan dalam banyak kesempatan,
Dapatkan fakta atau informasi yang Anda perlukan secara diam-diam tanpa mengungkapkan tujuan Anda. Merupakan ciri khas orang yang hanya punya sedikit sekali pengetahuan untuk berusaha, memberikan kesan bahwa mereka memiliki banyak pengetahuan. Orang seperti itu biasanya banyak bicara dan terlalu sedikit mendengarkan. Tetaplah buka lebar-lebar mata dan telinga Anda, dan tutup mulut Anda kalau Anda ingin memiliki kebiasaan mengambil keputusan dengan cepat. Mereka yang terlalu banyak hanya sedikit melakukan hal lainnya. Kalau Anda bicara lebih banyak daripada mendengarkan, Anda bukan hanya membuang-buang kesempatan untuk mengumpulkan pengetahuan yang berguna, tetapi Anda mengungkapkan rencana dan tujuan Anda kepada orang-orang yang senang sekali mengalahkan Anda karena mereka iri kepada Anda. Jangan lupa bahwa setiap kali Anda membuka mulut di muka orang yang punya banyak pengetahuan, Anda memamerkan kepada orang itu simpanan pengetahuan Anda sekaligus kekurangan pengetahuan Anda. Kebijaksanaan yang sesungguhnya biasanya tampak melalui kerendahan hati dan tidak banyak bicara. Camkan dalam pikiran fakta bahwa setiap orang yang Anda ajak bergaul, seperti Anda sendiri, mencari kesempatan untuk mengumpulkan uang. Kalau Anda membicarakan rencana Anda terlalu sembarangan, mungkin Anda akan terkejut ketika mengetahui beberapa orang lain mengalahkan Anda mencapai tujuan dengan menerapkan dalam tindakan lebih dahulu rencana yang Anda bicarakan, tanpa mempertimbangkan perasaan diri Anda. Biarlah salah satu dari keputusan pertama Anda adalah tutup mulut sambil membuka telinga dan mata. Supaya Anda selalu ingat untuk mengikuti nasihat ini, akan berguna sekali kalau Anda mengutip epigram ini dengan huruf besar-besar dan meletakkannya di tempat Anda akan melihatnya setiap hari. Katakan kepada seluruh dunia apa yang akan kau lakukan, tetapi sebelumnya perlihatkanlah dahulu. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa perbuatan dan bukan kata-kata yang paling penting. Kebebasan atau kematian karena sebuah keputusan. Nilai keputusan tergantung pada keberanian yang diperlukan untuk menyampaikannya. Keputusan besar yang berlaku sebagai landasan peradaban dicapai dengan menantang resiko besar yang kerap kali berarti kemungkinan kematian. Keputusan Lincoln untuk mengeluarkan proklamasi emansipasi yang termasyhur, yang memberikan kemerdekaan kepada orang kulit berwarna di Amerika Serikat, diberikan dengan kesadaran penuh bahwa tindakan ini mengubah ribuan teman dan pendukung politik jadi melawannya. Dia juga tahu bahwa mengeluarkan proklamasi itu berarti kematian ribuan orang di medan perang. Akhirnya Lincoln pun kehilangan nyawanya. Hal ini membutuhkan keberanian. Keputusan Socrates untuk minum semangkuk racun daripada berkompromi dalam keyakinan pribadi merupakan keputusan yang berani. Ini mengubah waktu 1000 tahun lebih awal dan memberi orang yang ketika itu belum lahir kebebasan berpikir dan berbicara. Keputusan Jenderal Robert E. Lee ketika dia melepaskan diri dari serikat dan mengambil perjuangan selatan adalah keputusan yang berani. Sebab dia tahu benar hal itu bisa menyebabkan dia kehilangan nyawanya dan pasti menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya pula. Tetapi keputusan yang paling besar sepanjang masa, sejauh setiap warga negara Amerika berkepentingan, dicapai di Philadelphia pada 4 Juli 1776. Ketika 56 orang membubuhkan tanda tangannya pada dokumen yang mereka ketahui benar akan mendatangkan kemerdekaan bagi seluruh bangsa Amerika, atau menyebabkan ke-56 orang itu mati di tiang gantungan. Anda pasti telah mendengar tentang dokumen yang termasyhur ini.
Tetapi mungkin Anda belum pernah memetik dari dokumen tersebut pelajaran besar dalam prestasi pribadi yang jelas ditunjukkannya. Kita semua ingat tanggal keputusan yang sangat penting itu. Tapi hanya sedikit di antara kita yang menyadari sebesar apa keberanian yang diperlukan untuk membuat keputusan tersebut. Kita ingat sejarah sebagaimana diajarkan. Kita ingat kepada Valley Forge dan Yorktown. Kita ingat siapa George Washington dan Lord Cornwallis. Tetapi kita tidak banyak mengetahui kekuatan sesungguhnya di belakang nama, tanggal, atau tempat-tempat itu. Kita lebih tidak tahu lagi apa kekuatan tak kasat mata yang memastikan kemerdekaan bangsa Amerika lama sebelum tentara Washington sampai ke Yorktown. Kita membaca sejarah revolusi dan salah mengira bahwa George Washington adalah bapak pendiri negara ini, bahwa dia yang memenangkan kemerdekaan. Sementara kenyataannya, Washington hanyalah aksesoris, karena kemenangan pasukannya telah terjamin jauh sebelum Lord Cornwallis menyerah. Ini bukan bermaksud untuk merampas penghargaan dari Washington. Tujuannya untuk memberikan perhatian kepada kekuatan mengejutkan yang sebenarnya menyebabkan kejayaannya. Adalah sebuah tragedi bahwa para penulis sejarah sama sekali tidak menyebut-nyebut kekuatan tak terbendung yang memberikan kelahiran dan kemerdekaan kepada suatu bangsa yang baru bagi semua bangsa di muka bumi. Saya mengatakan itu tragedi karena kekuatan pribadi itulah yang harus digunakan oleh setiap individu yang mengatasi kesulitan hidup dan memaksa kehidupan membayar harga yang diminta. Marilah kita secara ringkas meninjau peristiwa-peristiwa yang melahirkan kekuatan ini. Kisah ini dimulai dengan sebuah insiden di Boston pada 5 Maret 1770. Tentara Inggris berpatroli di jalan-jalan dengan terang-terangan mengancam semua warga negara dengan kehadiran mereka. Para penetap tidak suka melihat orang-orang bersenjata berkeliaran di tengah-tengah mereka. Mereka mulai menyatakan kekesalan tanpa tedeng aling-aling, melemparkan batu-batu dan ejekan kepada prajurit yang sedang berpatroli. Sampai komandan pasukan memberikan perintah, "Pasang sangkar, serang!" Pertempuran pun berkecamuk. Akibatnya banyak orang tewas dan luka-luka. Insiden ini menimbulkan kekesalan begitu besar sampai-sampai majelis provinsi yang terbentuk dari para penetap yang terkemuka menyerukan pertemuan untuk merundingkan tindakan spesifik. Dua di antara anggota majelis adalah John Hancock dan Samuel Adams. Mereka bicara dengan berani dan menyatakan perlunya mengambil tindakan untuk mengusir semua prajurit Inggris dari Boston. Ingat ini, keputusan dalam pikiran dua orang secara semestinya bisa disebut sebagai awal kemerdekaan yang kini dinikmati oleh warga negara Amerika Serikat. Juga jangan lupa bahwa keputusan kedua orang ini memerlukan keyakinan dan keberanian karena keputusan ini berbahaya. Sebelum sidang majelis ditutup, Samuel Adams ditunjuk menemui gubernur provinsi Hutchinson dan menuntut penarikan mundur pasukan Inggris. Permintaan itu dikabulkan. Pasukan Inggris ditarik dari Boston. Tetapi insiden belum berakhir. Insiden itu menimbulkan situasi yang ditakdirkan untuk mengubah seluruh kecenderungan peradaban. Tidak aneh bagaimana perubahan besar seperti revolusi Amerika dan Perang Dunia seringkali diawali dalam situasi yang tampaknya tidak penting. Menarik untuk mengamati bahwa perubahan penting ini biasanya dimulai dalam bentuk keputusan pasti di dalam pikiran sejumlah orang saja. Beberapa orang cukup tahu bahwa rencana sejarah negara kita, bahwa John Hancock, Samuel Adams, dan Richard Henry Lee dari Provinsi Virginia adalah bapak pendiri negara kita yang sebenarnya. Richard Henry Lee menjadi sebuah faktor penting dalam kisah ini karena dia dan Samuel Adams sering
saling berkirim surat dengan leluasa berbagi ketakutan dan harapan mengenai kesejahteraan rakyat di provinsi mereka. Dari apa yang mereka lakukan ini, Adams memikirkan gagasan bahwa surat menyurat di antara ke-13 koloni mungkin akan membantu mereka mengordinasi upaya yang sangat diperlukan terkait pemecahan masalah mereka. 2 tahun setelah bentrokan dengan prajurit Inggris di Boston, Maret 1772, Adams mengemukakan gagasannya kepada majelis bahwa sebuah komite korespondensi harus dibentuk di antara koloni-koloni, dengan koresponden yang ditunjuk secara definitif di setiap koloni dengan tujuan kerjasama bersahabat demi perbaikan koloni Amerika Inggris. Itulah permulaan organisasi berkekuatan besar yang ditakdirkan untuk memberikan kemerdekaan kepada seluruh bangsa Amerika. Kelompok mastermind sudah dibentuk organisasinya. Kelompok ini mencakup Adams, Lee, dan Hancock. Saya beritahu, jika kalian berdua setuju terkait apapun yang kalian minta, maka hal itu akan datang kepada kalian dari Bapa yang ada di surga. Komite korespondensi dibentuk. Amati bahwa gerakan ini memberi jalan untuk meningkatkan kekuatan mastermind dengan menambah anggota dari seluruh koloni. Amati juga bahwa prosedur ini mendasari rencana tersusun pertama dari anggota koloni yang tidak puas. Dalam persatuan terdapat kekuatan. Warga koloni telah melancarkan perang yang tidak terorganisasi terhadap prajurit Inggris melalui insiden yang serupa dengan kerusuhan Boston. Tetapi tidak ada keuntungan yang bisa dicapai. Kekesalan individu mereka belum dikonsolidasikan di bawah satu kelompok mastermind. Tidak ada kelompok individu yang menyatukan hati, pikiran, jiwa, dan raga mereka bersama-sama dalam sebuah keputusan pasti untuk mengatasi kesulitan mereka dengan Inggris untuk selamanya, sebelum Adams, Hancock, dan Lee bergabung bersama. Sementara itu, Inggris juga tidak tinggal diam. Mereka juga membuat perencanaan dan membentuk mastermind. Dengan keunggulan memiliki uang dan organisasi militer yang sudah mapan, Kerajaan Inggris menunjuk Gage untuk menggantikan Hutchinson sebagai gubernur Massachusetts. Salah satu tindakan pertama gubernur adalah mengirim utusan untuk memanggil Samuel Adams agar menghentikan perlawanan dengan membuatnya takut. Kita bisa memahami benar semangat pada kejadian tersebut dengan mengutip percakapan antara Kolonel Fenton, utusan yang dikirim oleh Gage, dan Adams. Kolonel Fenton, saya diberi wewenang oleh Gubernur Gage untuk meyakinkan Anda, Tuan Adams, bahwa Gubernur berkuasa untuk menyampaikan kepada Anda keuntungan yang akan memuaskan, upaya untuk menundukkan Adams dengan janji penyuapan, dengan syarat bahwa Anda akan berhenti menentang tindakan pemerintah. Gubernur menyarankan agar Anda, Tuan, tidak meneruskan perbuatan yang menyebabkan Yang Mulia tidak senang. Perbuatan Anda bisa menyebabkan Anda dijatuhi hukuman menurut Undang-Undang Henry ke-8 yang menetapkan bahwa seseorang bisa dikirim ke Inggris untuk diadili karena pengkhianatan, dipenjarakan karena pengkhianatan atas kebijaksanaan gubernur provinsi. Tetapi dengan mengubah arah politik, Anda tidak hanya mendapatkan keuntungan pribadi yang besar, tetapi Anda juga akan berdamai dengan raja. Samuel Adams punya 2 pilihan keputusan. Dia bisa menghentikan penentangan dan menerima suap secara pribadi, atau dia bisa meneruskan usahanya dan menghadapi resiko dihukum gantung. Jelas sekali, saatnya telah tiba ketika Adams dipaksa mengambil keputusan dengan segera. Suatu keputusan yang bisa menghilangkan nyawanya. Kebanyakan orang akan mengirimkan jawaban yang mengelak, tapi tidak bagi Adams. Adams mendesak agar Kolonel Fenton berjanji menyampaikan jawabannya kepada gubernur, setepat-tepatnya sebagaimana yang diberikan Adams kepadanya. Jawaban Adams,
Kalau begitu, Anda bisa menyampaikan jawaban kepada Gubernur Gates bahwa saya yakin saya sudah lama berdamai dengan raja segala raja. Tidak ada pertimbangan pribadi apapun yang bisa membujuk saya untuk meninggalkan perjuangan negeri saya yang benar. Dan katakan kepada Gubernur Gates, sebagaimana saran Samuel Adams kepadanya, jangan lagi menyinggung perasaan orang yang sudah kesal. Komentar untuk orang yang berkarakter seperti ini tampaknya tidak begitu penting. Jelas bagi orang yang membaca pesan mengejutkan ini bahwa pengirimnya memiliki kesetiaan terhadap perintah dari atasannya. Hal ini penting. Politikus tukang ribut dan tidak jujur telah menjajakan penghormatan di mana orang-orang seperti Adams meninggal. Setelah Gubernur Gates menerima jawaban Adams yang apa adanya, dia meradang dan mengeluarkan pernyataan tertulis yang berbunyi, "Dengan ini saya menyatakan atas nama yang mulia, menawarkan janji pengampunan yang mulia kepada semua orang yang sejak sekarang meletakkan senjata dan kembali ke tugasnya sebagai rakyat yang cinta damai. Hanya Samuel Adams dan John Hancock yang dikecualikan dalam pengampunan itu, yang pelanggarannya terlalu besar sehingga tidak ada pertimbangan selain diberi hukuman berat." Boleh dikatakan bahwa Adams dan Hancock sudah dinyatakan bersalah pada saat itu juga. Ancaman gubernur yang berang ini memaksa Adams dan Hancock mengambil keputusan lain yang sama bahayanya. Mereka cepat-cepat mengadakan pertemuan rahasia dengan para pengikutnya yang paling setia. Di sini kelompok mastermind mulai mengambil momentum. Setelah mereka berkumpul sebagaimana yang dikehendakinya, Adams mengunci pintu, memasukkan anak kunci ke dalam sakunya, dan memberitahu semua orang yang hadir tentang pentingnya dilangsungkannya Kongres Kontinental, dan tidak seorang pun boleh meninggalkan ruangan sebelum sebuah keputusan untuk kongres tersebut bisa dicapai. Kegemparan besar pun menyusul. Beberapa orang mempertimbangkan konsekuensi sikap radikal seperti itu. Yang lain meragukan kebijakan keputusan yang begitu pasti dalam menentang kerajaan. Dalam ruangan terkunci itu, hanya 2 orang yang kebal dari rasa takut, buta terhadap kemungkinan kegagalan, yaitu Hancock dan Adams. Melalui pengaruh pemikiran keduanya, yang lain terbujuk untuk menyepakati bahwa melalui komite korespondensi, dibuatlah rencana untuk melangsungkan Kongres Kontinental pertama di Philadelphia pada 5 September 1774. Ingat tanggal itu. Itu tanggal yang lebih penting daripada 4 Juli 1776 bagi warga Amerika. Kalau tidak ada keputusan untuk menyelenggarakan Kongres Kontinental, tidak akan ada penandatanganan deklarasi kemerdekaan. Sebelum pertemuan pertama kongres itu, pemimpin lainnya di bagian lain negara sedang sibuk menerbitkan sebuah pandangan ringkas hak-hak Amerika Inggris. Dia adalah Thomas Jefferson dari provinsi Virginia, yang hubungannya dengan Lord Dunmore, wakil kerajaan di Virginia, tegang seperti hubungan Hancock dan Adams dengan gubernurnya. Tidak lama setelah ringkasan hak-hak diterbitkan, Jefferson diberitahu bahwa dia layak dituntut karena pengkhianatan besar kepada perintah yang mulia. Karena diilhami oleh ancaman itu, salah seorang rekan Jefferson, Patrick Henry, dengan berani mengungkapkan pikirannya, mengakhiri komentarnya dengan kalimat yang selamanya tetap merupakan kalimat klasik. "Kalau ini pengkhianatan, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya." Orang-orang seperti itulah yang tanpa kekuasaan, tanpa wewenang, tanpa kekuatan militer, tanpa uang untuk mempertimbangkan nasib koloni, memulai pembukaan Kongres Kontinental pertama, dan meneruskan dalam jangka waktu 2 tahun, sampai pada 7 Juni 1776, Richard Henry Lee bangkit berdiri, dan di hadapan majelis yang terkejut, dia mengeluarkan mosi berikut ini. "Saudara-saudara sekalian, saya mengajukan mosi bahwa koloni serikat ini, karena haknya, harus menjadi wilayah yang bebas dan merdeka,
sehingga semua harus dibebaskan dari kepatuhan kepada kerajaan Inggris dan bahwa semua hubungan politik antara wilayah-wilayah ini dan kerajaan Inggris harus dihapuskan. Mosi Lee yang mengejutkan dibicarakan panjang lebar dan karena lamanya dia mulai kehilangan kesabaran. Akhirnya setelah berdebat berhari-hari, sekali lagi dia tampil dan menyatakan dengan suara tegas dan jelas, "Bapak Ketua, kita telah tampil membicarakan isu ini selama berhari-hari. Hanya itulah satu-satunya jalan untuk kita tempuh. Kalau begitu, mengapa kita harus mengulur-ngulur waktu? Mengapa masih ragu-ragu? Biarlah hari yang bahagia ini melahirkan sebuah Republik Amerika. Biarlah dia bangkit bukan untuk menghancurkan dan menaklukkan, tetapi untuk mendirikan kembali pemerintahan damai dan pemerintahan hukum. Mata bangsa Eropa tertuju pada kita. Mereka menuntut kita memberikan contoh kemerdekaan yang mungkin tampak sebaliknya, dalam kebahagiaan warga hingga tirani yang semakin parah." Sebelum mosi ini akhirnya dipertimbangkan dalam pemungutan suara, Lee dipanggil kembali ke Virginia karena ada keluarga yang sakit keras. Tetapi sebelum berangkat, dia menyerahkan perjuangan itu ke tangan sahabatnya, Thomas Jefferson, yang berjanji akan terus berjuang sampai diambil tindakan yang menguntungkan. Tidak lama sesudah itu, Ketua Kongres, yaitu Hancock, mengangkat Jefferson sebagai ketua sebuah komite untuk mempersiapkan deklarasi kemerdekaan. Dalam waktu yang lama, komite bekerja keras menyusun sebuah dokumen yang setelah diterima oleh Kongres akan berarti bahwa semua orang yang menandatanganinya sama dengan menandatangani keputusan hukum matinya sendiri seandainya koloni kalah dalam perang melawan kerajaan Inggris nantinya. Dokumen ini disusun dan pada 28 Juni rancangan aslinya dibacakan di hadapan Kongres. Selama beberapa hari rancangan ini dibicarakan, diubah, dan dipersiapkan. Pada tanggal 4 Juli 1776, Thomas Jefferson berdiri di hadapan majelis dan tanpa rasa takut membacakan keputusan paling penting yang pernah ditulis di atas kertas. Ketika dalam arus peristiwa-peristiwa manusia, menjadi perlu bagi suatu bangsa untuk menghapus ikatan yang telah menghubungkan mereka dengan bangsa lain dan untuk mengambil di antara kekuatan-kekuatan di bumi, kedudukan yang terpisah dan sederajat yang diberikan oleh hukum alam dan Tuhan alam semesta, satu penghargaan yang sewajarnya terhadap pandangan umat manusia menuntut mereka untuk menyatakan tujuan yang mendorong mereka untuk memisahkan diri. Setelah Jefferson selesai membaca, pemungutan suara pun dilakukan. Dokumen ini diterima dan ditandatangani oleh 56 orang. Setiap orang mempertaruhkan jiwanya atas keputusan untuk membubuhkan tanda tangannya. Dengan keputusan itu, maka lahirlah sebuah bangsa yang ditakdirkan untuk memberi umat manusia hak istimewa abadi untuk membuat keputusan. Buatlah keputusan dengan semangat yang sama seperti keyakinan, dan hanya dengan keputusan seperti itu, kita bisa menyelesaikan masalah pribadi dan memperoleh kekayaan material dan spiritual. Jangan lupakan hal ini. Anda boleh menganalisis peristiwa-peristiwa menuju lahirnya deklarasi kemerdekaan, dan yakinlah bahwa bangsa ini yang sekarang punya kedudukan yang berkuasa dan dihormati di kalangan semua bangsa di dunia, telah lahir dari keputusan yang diciptakan oleh sekelompok mastermind yang terdiri dari 56 orang. Perhatikan baik-baik kenyataan bahwa keputusan merekalah yang memastikan keberhasilan pasukan Washington, karena jiwa keputusan itu berada di hati setiap prajurit yang bertempur bersamanya dan bertindak selaku kekuatan spiritual yang tidak mengakui kegagalan. Juga perhatikan, dengan keuntungan pribadi yang besar, bahwa keputusan yang memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini adalah kekuatan yang sama yang harus digunakan oleh setiap individu yang ingin menentukan nasibnya sendiri. Kekuatan ini terbentuk dari prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini.
Tidak sulit mendeteksi dalam kisah deklarasi kemerdekaan sedikitnya 6 prinsip ini: kemauan, keputusan, keyakinan, kegigihan, kelompok mastermind, dan perencanaan tersusun. Dalam filosofi ini akan ditemukan saran bahwa pemikiran yang didukung oleh kemauan yang kuat punya kecenderungan untuk terwujud. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin meninggalkan saran yang mungkin akan Anda temukan dalam kisah ini dan dalam kisah organisasi United States Steel Corporation, sebuah contoh sempurna dari metode yang memungkinkan berubahnya pemikiran menjadi perubahan yang menakjubkan. Saat berupaya mencari rahasia metode itu, jangan mencari keajaiban, sebab Anda tidak akan menemukannya. Anda hanya akan menemukan hukum alam yang abadi. Hukum ini bisa ditemukan oleh setiap orang yang mempunyai keyakinan dan keberanian untuk menggunakannya. Semua bisa digunakan untuk mendatangkan kemerdekaan kepada suatu bangsa atau untuk mengumpulkan kekayaan. Gunakan waktu beberapa saat untuk memahami dan merenungkannya. Mereka yang mencapai keputusan dengan segera dan pasti tahu apa yang mereka inginkan, dan pada umumnya berhasil mendapatkannya. Itulah penyebab utama mereka menjadi pemimpin. Dunia punya kebiasaan memberikan tempat kepada orang yang kata-kata dan tindakannya memperlihatkan bahwa dia tahu arah mana yang akan ditujunya. Tidak bisa mengambil keputusan merupakan kebiasaan yang pada umumnya dimulai di masa muda. Kebiasaan ini mulai menjadi sifat yang permanen ketika yang bersangkutan masuk sekolah dasar, sekolah menengah, dan bahkan masuk perguruan tinggi tanpa tujuan yang pasti. Kelemahan utama dari seluruh sistem pendidikan adalah mereka tidak mengajarkan keberanian atau kebiasaan pengambilan keputusan yang pasti. Akan bermanfaat jika tidak ada perguruan tinggi yang menerima mahasiswa sebelum mahasiswa itu menyebutkan tujuan utama mengambil mata kuliahnya. Dan masih akan jadi manfaat yang lebih besar jika setiap mahasiswa yang masuk perguruan tinggi diwajibkan untuk menerima pelatihan kebiasaan mengambil keputusan dan diharuskan untuk lulus ujian mata kuliah ini sebelum diperbolehkan untuk naik tingkat. Kebiasaan tidak bisa membuat keputusan terus dimiliki si mahasiswa dalam menetapkan pekerjaan yang dipilihnya, kalau memang dia memilih suatu pekerjaan. Pada umumnya, pemuda yang baru keluar dari perguruan tinggi mencari pekerjaan apa saja yang bisa ditemukannya, karena dia sudah terjerumus ke kebiasaan tidak bisa mengambil keputusan. 98 dari setiap 100 karyawan pada zaman sekarang berada dalam kedudukan yang dipegangnya, karena mereka ragu mengambil keputusan untuk merencanakan kedudukan yang pasti, dan tidak mengetahui cara memilih perusahaan tempat dia akan bekerja. Kepastian dalam mengambil keputusan selamanya memerlukan keberanian. Kadang-kadang keberanian yang sangat besar. 56 orang yang menandatangani deklarasi kemerdekaan mempertaruhkan jiwanya dalam mengambil keputusan untuk membubuhkan tanda tangan mereka pada dokumen tersebut. Orang yang mencapai keputusan untuk mengambil sebuah pekerjaan tertentu dan membuat kehidupan membayar harga yang dimintanya tidak mempertaruhkan jiwanya pada keputusan itu. Dia mempertaruhkan kebebasan ekonominya, kebebasan finansial, kekayaan, bisnis idaman, dan kedudukan profesional tidak berada dalam jangkauan orang yang mengabaikan atau menolak untuk berharap, merencanakan, dan menuntut hal-hal itu. Orang yang menginginkan kekayaan dalam semangat yang sama seperti Samuel Adams menginginkan kemerdekaan untuk koloninya, pasti akan berhasil menjadi kaya. Di bab rencana tersusun, Anda akan menemukan instruksi lengkap untuk memasarkan berbagai jenis jasa diri. Anda juga akan mendapatkan informasi terinci
tentang cara memilih perusahaan yang Anda inginkan dan jenis pekerjaan yang Anda mau. Instruksi ini tidak akan ada nilainya kecuali Anda memutuskan dengan pasti untuk mengaturnya menjadi rencana tindakan.